Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini teman-teman seperti terlihat ya, murai itu betina, murai masteran, dan bawah juga masteran. Nah, dalam video kali ini teman-teman menjawab beberapa pertanyaan teman tentang perawatan burung. Dan salah satu pertanyaannya, Om Sis, apakah nggak takut mentalnya down merawat banyak gacoran dalam satu ruangan kayak gitu ya? Terus bagaimana antisipasinya atau menyembuhkan ketika ketika burungnya mentalnya turun kayak gitu. Nah, merawat begitu banyak murai batu pastilah pernah ada masalah seperti itu teman-teman ya. Sebelum saya lanjut membahasnya, yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung. Oke, terlihat jelas bawah juga ada murai karena kemarin masuk itu ekor panjang-panjang juga. Dan seperti teman-teman tahu, memang pada dasarnya itu pada awalnya saya juga pedagang, makanya pedagang burung kropioan yang membahayakan atau pedagang burung yang udah jadi atau gacor. Jadi makanya saking banyaknya yang saya pegang, akhirnya dari pengalaman perawatan saya bagikan tips-tips ya tentang kesehatan. Tetapi dalam video kali ini teman-teman, karena saya bakul atau pedagang ya, itu tidak saya pungkiri saya memiliki banyak sekali murai batu. Ini satu ruangan saja di sini tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sangkar murai batu dan semuanya terisi. Satu ruangan itu ada 17 dengan masteran 3 ekor, 2 cililin, 1 labet. Nah, di sini teman-teman, yang pertama pertanyaannya yaitu tadi, Om Sis apakah nggak takut segitu banyak mentalnya down ya? Ya, sebetulnya itu sedikit banyak terpengaruh teman-teman. Jadi ketika saya beli materi atau burung bagus atau isiannya banyak, itu ketika saya bawa pulang itu saya usahakan memvideo. Jadi memvideo yang pertama itu, tapi sebelum memvideo saya harus tahu benar-benar ada materinya. Jadi kalau udah materi masuk, biasanya ada lagunya, ada tembakannya. Itu biasanya orang yang suka mainan seperti itu. Setelah itu saya memvideokan ada video biasanya teman-teman luar kota atau di-upload sama Kang Bambang ya, di channelnya Kang Bambang, mungkin teman-teman tahu, di deskripsi juga ada. Itu di sana bisa memilih. Nah, asalkan dapat videonya, biasanya nanti tidak terlalu sulit. Tetapi kalau ada materi bagus tapi di video tidak bisa, itu juga kita kesulitan kalau orangnya nggak pantau. Nah, setelah dapat video mungkin teman-teman tanya, nah nanti itu kan masih on, tapi kalau dirawat berapa hari bagaimana kayak gitu. Nah, itu juga pernah jadi pikiran saya. Jadi saya rawat beberapa hari, ternyata setelah 3 hari gacornya berkurang karena di sini banyak burung dan satu ruangan ini yang dominan cuma 3 ekor ya. Jadi setelah 3 ekor laku, yang lainnya akan bermunculan lagi. Nah, itu tipenya. Jadi dari situ teman-teman, satu ruangan teman-teman yang udah ngerawat lama pasti tahu ya. Jadi kalau satu ruangan misalkan ada lebih dari 10 ekor murai batu, itu yang gacor itu semuanya gacor, tetapi setelah beberapa hari akan ada cuma beberapa yang dominan. Nah, setelah yang dominan itu diambil, akan keluar lagi yang dominan lagi. Nah, dari sinilah kelihatan sifat murai batu. Maksudnya kalau misalkan burung tersebut istilahnya kalah atau mentalnya down dengan murai batu lain, ketika murai batu pemenang atau yang paling unggul di sini kita ambil atau kita udah laku, kalau terjual, yang di bawahnya akan naik dengan sendirinya mentalnya. Nah, dari sini ketika kita udah dapat videonya, kita upload, ada orang cocok,
ternyata itu tadi teman-teman, enggak puluhan, ratusan ekor murai batu seperti itu sampai juragannya di sana, asalkan disendirikan. Makanya begitu datang burung saya resepin atau saya sarankan taruh tempat tenang dan jaga kebersihan kandang, banyakin IF. Itu nanti dia dengan sendirinya akan naik, mentalnya akan gacor otomatis kayak gitu. Nah, perlu diingat juga ketika baru datang, misalkan masih stres, jangan dipaksakan diadu, itu ya teman-teman ya, karena masih capek, belum kondisi. Mungkin teman-teman yang udah main gantangan juga udah tahu ya, kalau ketika baru datang atau burung belum kondisi jangan diadu dulu, itu kasihan, intinya seperti itu. Nah, itu semua berlaku pada burung gacoan atau gacoran atau burung aduan, pesanan dari pelanggan atau konsumen. Nah, beda lagi teman-teman sama burung yang untuk tangkar. Jadi biasanya ada sedikit perbedaan. Kalau burung untuk tangkar biasanya yang pertama orang-orang cari bodinya dulu. Jadi bodinya besar, ekornya panjang, kayak gitu ya teman-teman. Ini yang 80% pasti cari bodi besar, yang 20% ada juga yang pengen bodi kecil kayak gitu, ramping, itu nggak masalah. Nah, jadi yang kedua ini teman-teman, saya nggak pusing-pusing. Jadi asalkan burungnya sehat, kalau mau ditangkar ya udah, ekornya panjang, burungnya bagus, itu nggak perlu saya gacorin, udah jalan. Biasanya seperti itu kerepotan saya. Nah, seperti teman-teman tahu, nah, masing-masing kerodong bunyi gacor ya, kayak gitu. Jadi pertanyaan teman-teman tadi juga awalnya saya pusingkan, ternyata saya amati nggak masalah. Seperti video saya sebelumnya, main burung hampir beda dengan main ayam ya. Kalau burung down mental itu kita umbar, kita sendirikan, kita jodohin dengan betina, nanti dia mentalnya akan naik dengan sendirinya. Tetapi beda lagi kalau ayam, itu kalau udah kalah ke jalung, misalkan kena matanya gitu ya, itu udah nggak bisa. Bisanya buat pacek, istilahnya seperti itu. Jadi untuk murai batu saya rasa gampang sekali. Mungkin teman-teman di sini bisa coba. Kalau misalkan teman-teman ada kenalan memiliki murai batu yang pernah juara ya teman-teman ya, memiliki murai batu yang pernah juara, nanti teman-teman lihat misalkan burung tersebut udah bisa, udah nggak bisa digantang atau rusak. Kalau misalkan dijual murah, teman-teman ambil aja. Nah, itu nanti teman-teman sendirikan atau taruh dalam kandang ternak. Setelah di atas 1 bulan, biasanya mentalnya akan naik, burung tersebut akan kembali on lagi. Makanya dalam tip perawatan, misalkan burungnya rusak, udah nggak bisa digantang, coba aja di ternak atau taruh kandang umbar, diasingkan. Karena kadang-kadang, ya itu tadi teman-teman, nggak bisa digantang bukannya jelek karena mentalnya ya, karena capek ya teman-teman ya, sering digantang juga capek, dan biasanya belum kondisi kita paksakan atau kurang olahraga. Nah itu tadi beberapa tips. Nanti perawatannya bagaimana untuk burung yang drop mental atau lomba yang dulunya jalan sekarang nggak jalan, atau boleh dibilang mantan prestasi. Nanti akan saya buatkan video lain ya teman-teman ya caranya. Jadi dalam video kali ini seperti teman-teman lihat, nah banyak sekali di sini. Nah rata-rata ya ada materinya, tapi ya nantilah kalau siang saya videokan satu persatu, atau bisa dilihat di channelnya Kang Bambang, di deskripsi ada videonya. Oke, sekian dulu teman-teman. Salam satu hobi.